Bagaimana kalau suami istri kerja, anak-anaknya dititipkan ke orang tua? Apakah suami istri ini zalim? Ya, zalim. Berapa kali ibu kita itu tidak jadi sholat duha dulu 30 tahun yang lalu. Mak, kau tak jadi sholat duha gara-gara aku kencing di kainmu. Kau tak jadi tahajud malam karena aku menangis. Coba ibu bapak pulang ke rumah, kalau emaknya masih hidup, tanya berapa bulan aku nangis dulu. Ustaz sudah nanya. Udah, saya tanya emak saya. Mak, aku dulu nangis berapa bulan tiap malam? 7 bulan kau tak pernah berhenti menangis tiap malam. Itulah maka suara saya kuat ceramah. 7 bulan, asal sudah jam 6 sore kau gas sampai azan subuh. Ganti-gantian kami mengendong gitu. Jadi kita ini mesti kita tanya itu. Sekarang setelah anak kita besar, anak kita pula kita titipkan ke dia. Dia tidak pernah menolak cucu karena tidak ada nenek tak sayang pada cucu. Kita yang berpikir kapan kita bahagiakan dia. Belikan kain, buatkan baju yang dia suka, apa yang dia senangi, berikan makanan. Mereka tidak minta banyak, yang mereka minta adalah kebahagiaan, kesenangan di hari tuanya. Itu saja. Jangan sampai kita menyesal setelah dia mati, meninggal dunia, barulah menyesal. Berapa banyak WhatsApp masuk pesan ke saya, Ustaz, dulu saya cuek, saya tidak merasa perlu. Setelah dia meninggal barulah saya merasa anak durhaka, Pak Ustaz. Enggak saya balas WA-nya. Apa hukumnya bagi muslim berdiam jika ada kemaksiatan di depan matanya, padahal kita bisa menghentikannya, meminimalisirnya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Dengan tanganmu kau robah. Tidak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Jangan minum khamar, jangan berzina. Tidak bisa dengan lidah, fabi qalbi, dengan hati. Jangan kau ikut. Gimana dengan tangan, Pak Ustaz? Tangan saya kan nggak bisa melarang orang jual khamar. Buatkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar. Wah, ini anti kebinekaan. Banyak orang lain mau minum khamar. Pergi ke Papua, peraturan gubernur Papua, tidak boleh jual khamar di sembarang tempat. Bukan muslim mereka. Kenapa? Karena efeknya kalau sudah minum kelahi, tawuran, bunuh-bunuhan. Dan mereka ngerti itu. Padahal mereka, kau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau saudaraku satu kebangsaan. Sama-sama menganggap, memahami bahwa khamar itu merusak otak akal manusia. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Ortodok, mau Koptik, semuanya percaya bahwa ngelem itu tidak baik. Betul? Tunjukkan saya mana agama yang mengatakan boleh ngelem. Nggak ada. Oleh sebab itu maka cegah kemungkaran. Dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? Yang buat perda itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kapan kita milihnya? 2019. Allahu Akbar. Kalau begini banyak suara, segini banyak, wah, politikus kalau sudah melihat orang banyak begini, beda dengan pedagang. Kalau pedagang melihat banyak, dia pikir ini untungnya berapa nih. Tapi kalau politikus melihat banyak, wah ini 2 kursi nih, kata. Oleh sebab itu ramaikan masjid, semangat sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ada hadis menyatakan sebaik-baik sop wanita di belakang. Tapi di sebagian masjid sop berjamaah wanita ada yang di sebelah dengan pria, dikasih pembatas. Mohon penjelasannya. Kenapa perempuan lebih baik di belakang? Karena tidak ada satir. Satir itu kain penutup hijab. Makanya perempuan lebih baik di belakang. Karena di antara perempuan dan laki-laki itu ada anak kecil, dipasang sop di belakang. Maka perempuan yang di belakang itu paling baik karena dia tidak melihat laki-laki. Laki-laki paling baik di depan karena dia tidak melihat perempuan. Sedangkan kalau ada temboknya, ada dindingnya, ada kainnya, bisa dibuat di samping Masjid Istiqlal, itu dibuat di samping kiri atau di atas. Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko, itu dibuat di atas. Jadi yang menjadi ilat sebab hukum dalam hadis itu bukan depan belakangnya, tapi dinding pembatasnya. Nah, maka ada pembatas. Masjid ini sudah baik, bisa dibuat di atas, bisa dibuat di samping, dan kalau jamaah tidak banyak, dibuat di belakang, dibuat dengan tirai. Tirainya penutup sampai ke kepala. Karena ada juga tirai saya lihat hanya sampai ke pinggang.
itu nggak ada gunanya, karena orang tetap bisa melihat. Nah, ini masalah melihat. Kalau ada orang tua melarang menikah anak perempuannya, padahal sudah dikehendaki laki-laki yang soleh, bagaimana Pak Ustadz? Ini yang nulis pasti laki-laki soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumah kamu laki-laki, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia. Kalau tidak kamu nikahkan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, kerusakan yang sangat luas. Apa dia? Kalau nikah mahal, maka zina murah. Na'udzubillah. Datang anak soleh ke rumahmu, menikah, ingin nikahi anakmu, tapi hadis ini ditujukan kepada para wali. Wali itu 6: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, kakak ayah, adik ayah. Mereka lah yang berkuasa. Ini kenapa bisa perempuan? Perempuan tidak mengambil keputusan. Laki-laki meminta pendapat perempuan. Mama, gimana kalau anak kita ini dipinang si Anu, kita terima ya? Jangan. Aku tidak mau. Dia cuma pakai CB 100. Oleh sebab itu kau pandang dunia. Kalau kau pandang dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pandang akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Berapa banyak dulu laki-laki menikah susah. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah susah, makan sekali sehari, tempatnya pun tak ada. Ketika kami itu numpang, kalau kami bertamu ke rumah orang, orang tidak buka pintu karena dianggapnya kami akan minjam beras. Tapi hari ini luar biasa, punya hotel, perusahaan, karir, megah, mewah. Yang dulu sepele, jangan pernah menyepelekan orang, karena yang memberikan rezeki Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ayah ibu saya sudah meninggal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amalan apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap berhati kepada ibu, berbakti pada ibu saya? Ibu saya semoga masuk surga. Amin. Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, satu khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa satu khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum, karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Qalam. Diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV, maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban. Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji, kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa.
Mana tahu dulu ada puasanya tinggal, kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah, Pak Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'kthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai solat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, tepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan, tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran, tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, boleh dibaca. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi, mandi di sungai terpeleset batu mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia. Tapi saya tetap berobat ke dokter, saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi, tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi.
sudah jelas umur 70 tahun tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol sama macam cup 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam, mati. Bagaimana hukumnya kalau sedang sa'i baca Mars, Banser dan membacakan teks Pancasila yang videonya sekarang sedang viral? Ini memancing saya supaya orang bully saya aja. Saya dibully orang itu biasa, tak masalah. Sebenarnya saya kasihan jamaah. Tolonglah Ustaz jangan kontroversial lagi, capek kami dibully ini. Nah, jamaah ini tak tahan, kasihan saya dengan jamaah. Jadi dalam masalah ini saya mengutip jawaban dari Kiai Nahdlatul Ulama yang sudah share membuat tulisan tentang beberapa terkait masalah membaca. Balik sajalah kepada zikir yang maksur yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya Pak Ustaz, kita hidup untuk apa dan mati untuk siapa? Itulah yang sudah dibahas tadi. Artinya pertanyaan ini dibuat sebelum pengajian tadi. Maka nggak boleh suuzon. Kertas terakhir, ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Apa hikmah? Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah nisa. Itu syaratnya yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib, thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, enggak pulang-pulang. Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik, minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fa wahidah, satu saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami, tak cukup satu. Kalau sampai satu tu mati bu tu. Nah, tu. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak. Maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma satu, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang, kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya, ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak atau masuk jurang atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu, bukalah. Ustadz, kita merindukan situasi seperti sekarang.
jamaah membludak sampai ke jalan, semua khusyuk menyimak. Bagaimana supaya situasi seperti ini bisa terus terpelihara di hati umat? Sering-sering buat pengajian. Yang datang kemari ini bukan adik kelas saya, kakak-kakak kelas senior-senior saya. Dr. Yusuf Siddiq. Saya sampai ke Mesir, Dr. Yusuf Siddiq S3 di Universitas Muhammad V Rabat. Saya S2, beliau sudah hampir doktor. Senior saya, dosen di Libya, universitas punya Saudi Arabia, cabangnya di Jakarta. Cabang Imam Muhammad bin Saud. Mengajar di sini. Senior saya, Ustadz Ali Junifar. Ali Junifar itu senior saya. Saya sampai ke Mesir, Maroko S2, beliau S3. Tafsir, dosen, itu mengajar di sini. Hadir, siapapun ustadznya, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah mengampuni insyaallah. Tapi jamaah tak ada yang. Kadang saya baru ceramah 15 menit, jamaah udah melihat lantai. Tapi di Masjid Al-Qalam, Masya Allah, luar biasa. Kalau sebab itu maka anak bapak ibu wakafkan satu orang. Ini pentingnya. Wakaf semen sudah, wakaf anak belum. Saya ini termasuk anak wakaf. Ustadz memangnya berapa orang? Saya anak pertama, adik saya satu, kami dua cuman, laki-laki dua-duanya. Tapi cucu datuk mbah saya lebih 40 orang. Lalu sebelum meninggal dia berkata, di antara cucuku yang banyak ini, yang satu nih harus sekolah agama, jangan masukkan dia sekolah Belanda. Mbah saya nggak tahu sekolah umum, dia tahu sekolah Belanda. Yang ini harus sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ke Mesir. Yang ini jangan sekolah umum. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia kemanapun sekolah. Tapi kalau aku mati, ini aku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Ketika mbah saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Lalu gimana Ustadz bisa kuliah ke Maroko? Disitulah baru saya paham rahasia sodakoh. Ternyata Allah balas niat baik mbah saya. Dapat saya beasiswa Al-Azhar 4 tahun gratis, dapat saya beasiswa Maroko 2 tahun sampai pulang. Jadi kita wakafkan tanah kita, ruko kita untuk pendidikan anak-anak cucu kita ke depan. Ini namanya wakaf keluarga, dan kita wakafkan salah satu dari anak cucu kita yang ini harus sekolah agama. Itu kalau tidak semua akan hilang sia-sia. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui susunan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Ada orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Mau menyusun Quran berdasarkan kronologis turunnya. Dicobanya, gagal. Tak bisa. Jadi kalau Quran kronologis turunnya, susunannya tidak. Al-Fatihah dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi pulang diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu kemudian turun lagi wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Habis itu kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ini ada orang mau menyerang Makkah, kalian percaya? Kami percaya, kata orang Makkah. Seandainya ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau. Turun ayat tabbat syada abi lahabil wa tab. Jadi mau disusunnya Quran menurut kronologis turunnya. Orientalis ini kan macam-macam pikiran. Mau disusunnya Quran versi kronologis, gagal. Jadi kalau antum mau nyoba, boleh coba, tapi saya yakin gagal juga. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui susunan Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Baca Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, baca kitab-kitab tafsir. Tapi kalau mau disusun secara kronologis turun, tak bisa.
Apakah ada buku yang membahasnya Pak Ustadz untuk mengetahui nilai sejarahnya? Baca kitab tafsir. Dalam tafsir itu makna mufradat, al-munasabah, keserasian, keselarasan antara ayat dengan ayat sebelumnya, antara surat dengan surat, qiraatnya, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca fatabayyanu, yang satu dibaca fatasabbatu, balaghah, na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu, ma'ani bayannya. Lalu kemudian di situ dilihat juga keindahan sastra bahasa Arabnya. Lalu kemudian di situ ada makna aspek akidahnya, ada di dalamnya aspek fikihnya, hukum halal haram makruh mubah sunat sunat muakkadnya. Di dalamnya juga dikaji tentang sosiologi antropologi. Tafsir yang paling besar tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, semeter panjang. Namanya Mafatih Al-Ghaib, karena besar disebut tafsir Al-Kabir. Tapi bahasanya bahasa klasik 700 tahun yang lalu, susah. Kalau tafsir yang modern, yang simple, tafsir ditulis Al-Munir, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaib. Nah, itu sistematis. Atau baca tafsir Al-Munir. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman non-muslim numpang makan di rumah kita? Ada kawan kita tak Islam, makan dia di rumah kita, pakai peralatan makan kita, dipakainya sendok kita, dipakainya piring kita. Apakah dia balik kita pecahkan piring ini? Sendok ini kita buang. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing yang menjulurkan air liurnya ke tempat air minum kamu, fa'ahriquhu, maka tumpahkan. Setelah itu disamak tempat air itu, bejana itu. Disamak itu maksudnya siram 7 air. Satunya dengan air tanah. Masukkan tanah, lihat ke dalam tanah, masukkan gocang, siramkan ke dalam mangkuk tadi. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air mutlak, air suci mensucikan. Itu pada binatang, anjing, babi. Adapun kepada orang non muslim, kalau dia datang bertamu ke rumah kita, bekas makannya itu tidak najis. Kalau kita bersalaman sama dia, bukan disamak. Nah, jadi kalau kita punya kawan, ya tetap biasa aja, dicuci macam biasa. Pakai deterjen Pak Ustaz, terserahlah. Bagaimana seharusnya jika kita dikasih makanan oleh kawan kita? Saya dulu bertetangga sama tak Islam, selalu dia mengasih makanan, kasihnya makanan, tapi makanan yang membungkus, makanan kue kaleng, minuman botol, minuman kaleng. Dan dia tahu, kita udah saling tahu, dia tahu bahwa saya tak akan makan makanan yang dimasak, karena udah saling mengerti, udah saling paham. Ya, dia kasih makanan, dia kasih kue kaleng, dia kasih makanan, saya makan. Nabi dikirimi oleh Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, Raja Alexandria, Paus, karena kepausan Mesir tidak ikut Paus di Vatikan, mereka punya Paus sendiri. Waktu Nabi berkirim surat Nabi itu dibawa oleh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dibaca oleh Paus, dikirimnya hadiah kepada Nabi. Di antara yang dikirimnya adalah asal banha, asal madu. Banha satu tempat di Mesir produsen madu, diminum Nabi habis. Makanya kalau ada antum dikasih minum
minuman kaleng sama kawan antum, takut antum minum, kasih ke saya, biar saya habiskan. Umumnya di beberapa daerah yang satu suku beda agama itu sudah saling paham. Acara nikah anak biasanya dibuatkan dua tenda, ini tenda Islam, ini tenda tak Islam. Di Sumatera Utara tidak pernah ada perang antara Islam Batak dengan Batak Kristen, tak pernah. Baca antum sejarah dari dulu, tak pernah. Kenapa? Karena suku, orang bersuku kuat. Tak pernah orang Batak Islam sama Batak Kristen perang, karena kekuatan ikatan suku, ikatan marga. Jadi kalau menikah mereka, dia udah punya tenda, itu tenda Islam, itu tenda, dia datang. Dan kita pun kalau datang tak pula kita barakallah, barakallah. Ya, selamat menempuh hidup baru, sukses selalu. Pas acara makan, tenda kita lah, pulang kita ke situ. Tenda cateringnya catering orang Islam, piringnya piring orang Islam, yang itu makan. Yang lagi latah pulang ke situ. Datang pulang situ, panggil sini kita. Aku kuahnya aja sedikit kan. Ya udah, dari beberapa daerah itu seperti di daerah Sulawesi Utara, daerah Ambon, di Sumatera Utara, itu sudah saling tahu, sudah semacam perjanjian tak tertulis. Kalau kirim makanan, makanan bungkus, dah biasa. Kita di Riau, karena kita mayoritas, kita kurang merasakan itu. Tapi kalau di tempat yang kita minoritas atau 50-50, 50-50, nah itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah. Saya selalu kepikiran dengan almarhumah emak saya setiap mau tidur, sehingga saya selalu bersedih, bahkan sampai larut malam tak bisa tidur. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Asal ingat baca Al-Fatihah, asal ingat. Begitu antum ingat, putus ingatan itu, langsung baca Al-Fatihah. Untuk almarhum ayah, almarhumah, baca Al-Fatihah. Habis itu kalau panjang waktu, baca Yasin. Baca Yasin. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil 100 la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil 100 kepada almarhum. Belikan nasi bungkus, bawakan ke panti asuhan, ku hadiahkan ke almarhumah. Belikan air sekotak, antarkan ke masjid hari Jumat, hadiahkan untuk almarhumah. Jadi kalau ada orang menganggap nanti hati ini akan sembuh dengan berjalannya waktu, itu orang yang ngomong gitu itu belum mati maknya. Kalau ada orang ngomong gitu, nanti dengan berjalannya waktu, tanya, mak kau masih hidup? Masih, tak usah kau cakap. Belum mati mak kau. Tidak ada berjalannya waktu hati kita menjadi baik. Tak? Nanti dia akan hilang kalau kita mati, baru dia hilang. Kalau itu mati baru dia hilang. Selama kita masih hidup tak akan hilang-hilang itu, tetaplah dia. Yang bisa menghilangkannya hanya perbuatan baik, baca Quran, zikir, sedekah, kasih air, sumur bor, pembebasan tanah. Saya masih mahasiswa Pak Ustaz, tak ada duit. Baca Quran, baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustaz. Tahlil la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang ku baca ini 1000 kali untuk almarhumah. Nah itu bisa. Lain daripada itu bukan kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kematian adalah obat dari segala penyakit.
Penyakit sombong, penyakit angkuh, apa obatnya? Mati. Sudah mati, selesai penyakit. Kerinduan, mati. Antum yang rindu dengan almarhumah mak, sabar, nanti mati hilang. Tidak ada obat lain. Jatuh cinta tak jadi nikah, mati. Kematian adalah tempat peristirahatan bagi para pencinta, bagi para orang-orang yang berkasih sayang. Makanya sahabat Nabi itu mereka cepat ingin supaya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya, saya sudah berumur 78 tahun. Saya pelupa. Bagaimana doa supaya tak lupa? Jadi kalau sudah kita berumur, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangi kejadian. Dulu kejadian kita awal tak kuat berdiri, maka begitu juga nanti kalau udah tua tak kuat berdiri. Bercakap tak lancar kalau udah tua begitu juga dengan ingatan ini. Ingatan ini begitu. Saya umur 46 tahun, tak sama macam baru pulang dulu umur 31. Banyak hal yang saya tak ingat, maka selalu saya catat itu di note, itu saya catat. Hari ini apa yang mesti saya lakukan, jam ini siapa yang datang, detail jam itu, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, nanti apa, kalau tidak lupa. Jadi itu memang udah tak tertolong lagi. Ingat aja anak sama bini udah alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita udah umur 78, ingat. Adapun tentang masalah sembahyang, sholat, kadang lupa rakaat berapa, maka ayatnya yang paling panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, Qul inna ataina wal asri, ruku, sujud. Karena kena penyakit namanya demensia. Demensia itu ingatan yang tak, ada yang lebih parah lagi, amnesia. Alhamdulillah. Adapun amalan untuk menguatkan diantaranya adalah banyak berzikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir. Tapi afdalul zikri la ilaha illallah. Banyak orang antara sholawat dengan la ilaha illallah. Allahumma sholli. Makanya kadang orang kalau lupa jangan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sholawat mengingat Allahumma sholli ala sayyidina, banyak berselawat atau la ilaha illallah. Bagaimana solusi anak suka main judi online? Sudah terlalu parah sampai orang tua terutang. Laporkan ke polisi. Masih. Anak yang main judi online, anak yang menjual harta orang tua, anak yang pakai sabu narkoba, jangan panggilkan ustadz menceramahinya, jangan lagi dinasehati, laporkan ke polisi, masukkan ke penjara. Tak ada obat lain. Kejam kali Ustadz Somad ini. Jadi saya ceramah di salah satu masjid. Habis ceramah itu diundang makan. Habis acara makan disuruhlah saya mendoakan, menasehati. Saya bilang ini tak bisa pakai doa, tak mampat nih pakai doa. Jadi gimana Pak Ustadz? Masukkan ke penjara. Kamu marah ya sama saya? Saya kasih nomor Pak Didik BNN, Bandar Fatihah. Bulan depan saya datang lagi, saya tengok senyum. Gimana anaknya? Alhamdulillah Pak Ustaz, udah masuk. Rupanya dia berpikir lama, dia berpikir. Bulan berikutnya sehat anak itu, pulang dari Bandung sehat. Bulan berikutnya nikah gendong anak. Dengarkan cakap saya orangnya tak pandai basa-basi.
Singkap daun nampak buah. Kalau tangkap saya tangkap katanya. Kalau tak berani kalian melaporkannya, kasih ke saya alamatnya biar aku laporkan. Tak ada pakai nasihat-nasihat. Dulu di sini ada yang ngirim surat mengaku Imam Mahdi. Perempuan dinikahi oleh laki-laki mengaku Imam Mahdi. Dia lapor, tangkap di perbatasan Aceh Sumatera Utara. Tangkap. Saya pesan ke Pak Polisi itu, saya mau minta izinkan saya masuk ke Polda, mau saya tinju muka Imam Mahdi. Izinkan saya masuk ke Pak Polisi, mau pijak-pijak muka Imam Mahdi. Jangan Pak Ustaz, nanti kalau ketahuan rame nanti. Kita matikan lampu Pak, tak bisa. CCTV nampak Ustaz. Kok diizinkan kemarin tuh matikan lampu. Ada sepatu bot saya pakai. Pijak Imam Mahdi. Paling tidak kan pasti tanya malaikat, pernah kau jumpa Imam Mahdi? Pernah aku pijak-pijak. Tadi kasih polisi. Apa hukum menjual rokok ilegal tanpa cukai? Ada hukum negara, ada hukum agama. Menjual rokok, kalau antum berpahaman rokok itu makruh, kalau antum berpahaman pendapat rokok makruh, berarti menjual rokok sama dengan menjual kerupuk jengkol. Yang simpang Panam kan ada jual kerupuk jengkol. Nah, itu sama dengan rokok. Kalau berpendapat rokok itu makruh. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang rokok haram, berarti menjual rokok sama dengan menjual khamar, menjual babi. Ya, antum mesti konsisten. Kalau makruh, kalau haram. Ini kadang ada orang nih pas ditanya apa hukum rokok, haram. Pas dikasih makruh. Nah, itu namanya inkonsistensi. Konsisten itu artinya kalau haram, kalau makruh. Nah, jangan mencela-mencela. Ini tentang hukum agama. Adapun hukum cukai di Indonesia, orang yang membawa bawang putih, membawa barang dari luar negeri, tidak didaftarkannya, maka dia menjadi penjahat pajak. Saya dipanggil ke kantor pajak, periksa pajak. Ustadz banyak duit, saya bilang tak ada duit. Ini duit YouTube, tak ada duit YouTube masuk ke rekening saya. Semua di YouTube habis masuk ke yayasan untuk beli beras, untuk sekolah, gaji guru, seperak ada tak ada. Tapi ini mesti dia potong pajak, ambil lah. Bukan duit saya, kalian mau potong berapa persen, kalian potong. Kan duit saya. Jadi petugas pajak akan mengambil. Bayarlah pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Apa hukumnya kalau kita sudah daftar haji, tapi uang pendaftaran tersebut ditarik lagi karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut? Ibadah haji ini ibadah yang wajib tapi bersyarat. Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Orang yang tak mampu tak wajib haji. Orang tak mampu tak wajib haji. Dan mampu itu ada limit waktunya. Bulan ini mampu, bulan depan belum tentu mampu, bangkrut. Maka duit itu dipakai untuk usaha, untuk dimasukkan duit 50 juta ke bank, masukkan. Bulan depan tak ada yang bisa untuk dimakan pun tak ada, diambil duit untuk makan. Nah, hajinya macam mana Pak Ustaz? Iya, tak bisa berangkat haji, tapi saya mau berangkat juga. Nah, inilah orang yang tak konsisten. Jadi memang susah kita kalau jumpa sama orang tak konsisten.
Ibadah itu bukan cuma haji, puasa sunat juga ibadah, zikir juga ibadah, baca Quran juga ibadah, sholat juga ibadah. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah. Bukan satu-satunya ibadah itu haji. Niat, tawaf, sa'i, niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. 6 rukun haji. Asal tercapai 6 itu selesai haji. Rupanya kalau tak haji, kita tak masuk surga. Bukan syarat masuk surga itu haji. Banyak orang tak haji masuk surga, banyak juga haji masuk neraka. Jadi bagaimana cara berpikir kita ini, jangan kita batasi sempit. Oh, cuma nih kalau tak haji, bisa haji alhamdulillah, tak bisa haji ya nggak apa-apa. Tapi yang punya duit banyak tak mau berangkat haji, itu bermasalah. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit banyak, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekarang store 50 juta ONH biasa, 30 tahun baru berangkat. 2023 store 2053 baru berangkat. Jadi kalau saya store sekarang umur 46, berarti umur 76 mau berangkat. Diazankan orang. Kenapa kau azankan aku? Jenazah nih Pak Ustaz. Jadi jangan membatasi amal hanya pada satu. Stres kita kalau membatasi amal. Pintu surga, ada yang masuk surga dari babus sholah, ada yang masuk surga dari babur rayyan karena puasa, ada yang masuk surga dari babus sedekah, ada yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan marah. Ibadah itu ada yang mengeluarkan suara baca Quran, mengeluarkan tenaga sholat, mengeluarkan duit infak zakat sedekah. Ada yang ibadah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya menahan marah. Begitulah sayangnya Allah. Haji keluar tenaga, tawaf, sa'i, berkeringat-keringat, melangkah jumlah, keluar duit, tiket pesawat, hotel, makan. Ada ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Apa dia? Menahan amarah. Jangan membatasi ibadah pada satu ibadah. Haji, kalau tak haji nanti ada duit berangkat haji, tak ada duit tak berangkat haji, sholat dan lain sebagainya. Jangan kita beribadah hanya karena mau dipanggil haji. Bukanlah Pak Ustaz, kawan-kawan seangkatan dah haji semua. Berarti kita ibadah bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Itulah susahnya kalau orang tidak punya pendirian. Mampu berangkat haji, tak mampu tak usah berangkat haji. Ya Pak Ustaz, tapi belum ada gambar di Ka'bah lagi. Itu di Bangkinang ada Ka'bah. Itu di depan Masjid Islamic Center. Foto situ. Jadi kalau kita mengaji menjadi lapang pikiran kita, tak sempit, tak jumut, tak macam katak dalam lumpur. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi lapang, teruskan. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi tenang, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya membuat kita sempit, suka berkelahi, caci maki, sumpah serapah, berpindahlah ke lain guru. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah ala hazihi niyah. Al-Fatihah.